Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Wulan Dahmulyana dengan ujung NIM 037 akan menjelaskan materi tentang pengaturan gen ekspresi pada eukariota. Lalu di video kali ini saya akan membahas beberapa poin-poin materi, di mana poin tersebut yaitu tentang dimensi sel eukariotik regulasi gen, lalu ada penyambungan RNA alternatif dan ekspresi gen eukariotik yang dapat diinduksi oleh faktor lingkungan seperti panas atau suhu dan oleh molekul sinyal seperti hormon dan faktor pertumbuhan. Baiklah, pada prokariota, ekspresi gen itu terutama diatur pada tingkat transkripsi. Jika suatu gen itu tidak ditranskripsikan, maka gen tersebut itu tidak dapat diekspresikan. Kemudian, transkripsi itu hanya terjadi ketika protein represor itu dilepaskan dari DNA dan juga protein aktivator yang terikat pada DNA. Interaksi antara protein dan juga DNA inilah yang menentukan apakah RNA polimerase itu dapat melalui transkripsi. Kemudian mekanisme ini itu bekerja karena prokariota harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Pada eukariota, pengendalian transkripsi itu jauh lebih kompleks. Hal ini terjadi karena DNA itu berada di dalam nukleus, sehingga sinyal lingkungan itu harus melalui permukaan sel sitoplasma, membran nukleus, hingga mencapai kromosom. Lalu banyaknya eukariota itu bersifat multiseluler, sehingga sinyal itu harus melewati beberapa sel untuk memengaruhi gen yang ada di dalam jaringan tertentu. Hal itu karena komunikasi antar sel menjadi sangat penting. Sama seperti prokariota, regulasi transkripsi pada eukariota itu melibatkan interaksi protein DNA. Protein mengatur positif maupun negatif itu meningkat karena daerah tertentu pada DNA itu mengaktifkan atau menghambat adanya transkripsi. Lalu protein-protein ini disebut faktor transkripsi yang memiliki struktur khusus untuk mengenali dan juga berinteraksi dengan DNA. Baiklah, dapat dilihat pada gambar tersebut itu menunjukkan proses penyambungan alternatif pada gen troponin T pada tikus, yaitu mekanisme ketika satu gen itu dapat menghasilkan banyak jenis mRNA yang berbeda melalui pemilihan ekson yang bervariasi. Pada bagian atas gambar itu ditampilkan deretan ekson yang bernomor 1 hingga 18 dari arah 5 ke 3. Beberapa ekson yaitu ekson 1-3, 9-15, dan 18 itu selalu hadir dalam semua mRNA sehingga digolongkan sebagai ekson konstitutif. Sementara itu, ekson 4-8 itu hanya muncul dalam berbagai kombinasi sehingga sumber utama variasi pada transkrip akhir. Selain itu, ekson 16 dan 17 itu bersifat saling eksklusif, sehingga akhirnya itu hanya satu di antara keduanya yang dapat dipilih dalam setiap molekul mRNA. Kombinasi pemilihan ekson-ekson ini memungkinkan terbentuknya 64 jenis mRNA yang berbeda dari satu gen yang sama. Kemudian pada bagian bawah gambar itu diperlihatkan 3 contoh mRNA hasil penyambungan alternatif yang masing-masing itu memuat pola penyusunan ekson yang berbeda. Secara keseluruhan dari gambar ini itu menggambarkan bagaimana penyambungan alternatif peningkatan keragaman protein tanpa menambahkan adanya jumlah gen di dalam genom. Baiklah, ekspresi gen pada eukariot itu dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti panas, serta oleh sinyal tubuh seperti hormon dan juga faktor pertumbuhan.
Saat organisme itu mengalami stres panas, sel itu akan memproduksi protein kejut panas atau biasa disingkat itu menjadi HSP untuk melindungi dan juga menstabilkan kondisi internal sel. Kemudian, protein ini ditemukan pada berbagai organisme, mulai dari bakteri hingga hewan, dan memiliki kemiripan urutan asam amino yang cukup tinggi, yang menunjukkan pentingnya fungsi mereka. Kemudian pada Drosophila, salah satu protein kejut panas yang paling dikenal adalah HSP70 yang dikode oleh 5-6 gen HSP70 dalam 2 gugus gen berdekatan ketika suhu naik melebihi 33 derajat Celcius. Kemudian gen ini akan aktif ditranskripsi menjadi RNA, lalu diterjemahkan menjadi protein HSP70. Aktivasi gen HSP70 ini terjadi pada level transkripsi. Proses ini dikendalikan oleh HSTF. Lalu saat terjadi stres panas, HSTF itu mengalami fosforilasi sehingga dapat menempel pada urutan DNA khusus di depan gen HSP70 yang disebut dengan HSE. Ikatan ini membuat gen itu lebih mudah dibaca oleh RNA polimerase 2 sehingga transkripsi pada gen HSP70 itu meningkat tajam. Selanjutnya yaitu gambar tersebut atau yang ada di samping itu menunjukkan mekanisme kerja hormon dalam mengatur ekspresi gen, yaitu mekanisme hormon steroid dan juga hormon peptida. Pada bagian atas itu tergambar bahwa hormon steroid yang bersifat lipofilik itu dapat menembus membran sel dan masuk ke sitoplasma, kemudian berikatan dengan adanya protein reseptor. Lalu kompleks hormon reseptor ini selanjutnya akan bergerak ke inti sel dan menempel pada elemen respon hormon di DNA, sehingga merangsang adanya terjadinya transkripsi. Lalu DNA itu kemudian disalin menjadi pra-mRNA yang setelah diproses di dalam inti menjadi mRNA matang yang akan keluar menuju sitoplasma dan diterjemahkan menjadi protein baru. Baiklah, sementara itu pada gambar berikut ini menjelaskan adanya mekanisme hormon peptida yang bersifat hidrofilik sehingga tidak dapat masuk ke dalam sel. Hormon ini berikatan dengan reseptor yang berada di membran sel. Ikatan tersebut itu mengaktifkan protein sitoplasma melalui jalur transduksi sinyal, dan sinyal tersebut akhirnya mengaktifkan faktor transkripsi yang akan memasuki inti untuk mengikat DNA dan merangsang DNA tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.